뭐 하는 겁니까? Halo Sobat Rebahan, kembali lagi bersama aku di Kopi Lem 21. Semoga kalian baik-baik saja dan diberi kesehatan selalu ya. Di video kali ini, Kopi Lem 21 akan melanjutkan alur cerita drama bisnis proposal. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Shinhari yang berpapasan dengan Kang Taemo di lift. Apakah Kang Taemo akan mengenali Shinhari? Kita langsung saja ke alur cerita drama bisnis proposal episode 4. Saat berpapasan di lift, untungnya Kang Taemo tidak mengenali Shinhari. Di lift, Kang Taemo berencana akan ke tempat uji rasa. Kang Taemo yang tiba di sana, ia mencoba masakan Minwo dan mereka pun berkenalan. Masakan Minwo ternyata cocok untuk menu perusahaannya. Sementara itu, Shinhari yang takut ketahuan Kang Taemo, ia malah bersembunyi di toilet. Malamnya, Shinhari datang ke restoran Minwo. Di sana, mereka merayakan keberhasilannya telah lolos uji rasa. Minwo lalu menanyakan Shinhari tentang konser kemarin, ia pergi dengan siapa. Shinhari pun menjawab, ia pergi dengan cowok, tapi tak menyebutkan namanya ke Minwo. Tak disangka, Kang Taemo dan Sung Hon datang ke tempat Minwo. Shinhari yang melihatnya, ia pun panik dan ia pun mencoba diam-diam pergi dari sana. Minwo yang mencari keberadaan Hairi, ia menelponnya. Hairi pun menjawab dengan alasan ada urusan di rumahnya. Yongso yang ada di luar, ia mengajak Hairi ke tempat makan lain. Yongso menjelaskan bahwa pria yang ia sukai ialah sekretaris Kang Taemo. Ia juga mengatakan bahwa apartemennya bersebelahan dengan Sung Hon dan menyuruh Hairi untuk jangan datang ke apartemennya. Yongso mengira bahwa Sung Hon menghindarinya karena Kang Taemo menjelekannya. Shinhari pun menyangkal pernyataan Yongso. Ia mengatakan bahwa Kang Taemo bukan tipe orang seperti itu. Yongso malah mengira bahwa Hairi sudah menyukai Kang Taemo. Mungkin tanpa sadar ya, sudah suka sama Kang Taemo ini Shinhari. Paginya, Yongso yang sedang di depan lift, ia melihat Sung Hon yang malah menghindarinya. Ia pun mengejarnya untuk meminta penjelasan. Sung Hon pun menjelaskan bahwa ia membawa sampah. Ia berpikir Yongso tak suka akan baunya. Yongso pun minta maaf karena salah paham. Yongso juga meminta maaf karena sudah menipu Kang Taemo. Ia juga meminta kepada Sung Hon ke depannya agar saling menyapa saat bertemu. Namun Sung Hon menolaknya. Yongso pun gagal kali ini. Jangan patah semangat Yongso, kamu pasti bisa melulukannya nanti. Sung Hon lalu pergi ke rumah kakek Kang Taemo. Ternyata dari kecil ia sudah diadopsi oleh kakek Kang Taemo. Lalu mereka bertiga pun makan bersama di sana. Kakeknya membahas jika ada Shin Geum-hwi juga pasti akan tambah rame di sini. Kakeknya lalu mengajak mereka berdua makan 2 kali seminggu. Kang Taemo pun menolaknya beralasan bahwa jadwalnya padat. Kakeknya langsung mengecek jadwal Kang Taemo di HP dan langsung menanyakan apa jadwal Kang Taemo di hari Sabtu ini. Kang Taemo yang lupa, ia pun ditunjukkan jadwalnya. Ya, hari itu ialah perayaan 1 tahun hubungan kontrak antara Shin Geum-hwi dan Kang Taemo. Kakeknya lalu menyuruhnya untuk berkencan pada hari itu serta akan menyiapkan tempat kencannya. Padahal hari itu jadwal Kang Taemo padat. Ia pun menyuruh sekretarisnya memindahkan jadwalnya. Ya, mungkin di sini Kang Taemo juga udah mulai tertarik nih pada Shinhari. Pindah ke Shinhari yang lagi dinas bersama rekan kerjanya. Ia akan melakukan proses syuting untuk proses penelitian. Saat proses syuting berlangsung, ternyata kakek Kang Taemo sedang perjalanan bisnis juga di sana. Ia yang melihat bus karyawannya ada di sana langsung menghampiri mereka yang sedang syuting. Shinhari pun panik karena melihat kakek Kang Taemo. Ia pun menutup mukanya dengan rambutnya itu. Saat istirahat, tiba-tiba HP Shinhari berbunyi. Rekannya lalu memanggilnya. HP-nya ternyata ada di dekat kakek Kang Taemo. Ia pun langsung mengambilnya dari tangan kakek Kang Taemo. Ternyata yang menelponnya adalah Kang Taemo. Ia bergegas berlari dari sana dan menuju ke toilet. Ia lalu menelpon balik Kang Taemo. Kang Taemo menanyakan, hari Sabtu itu hari apa? Shinhari menjawab, perayaan setahun hubungan kontraknya. Kang Taemo memuji Hairi yang mengingat lebih baik darinya. Kang Taemo lalu mengajak Shinhari makan malam hari itu juga untuk membahas perayaan setahunnya nanti. Hairi menjawab, ia sedang dinas di luar dan tidak bisa hari ini.
Kakek Kang Temo di sini malah tiba-tiba sakit perut. Ia pun dibawa oleh rekan kerja Shin Hari ke toilet yang di dalamnya ada Hairi. Ia pun keluar, namun ia malah kaget melihat kakek Kang Temo yang akan ke toilet. Akhirnya ia masuk lagi. Kakek Kang Temo yang kebelet, ia langsung memaksa Shin Hari keluar. Akhirnya saat pintu dibuka, kakek Kang Temo jatuh. Namun Shin Hari malah tak menolongnya karena takut ketahuan dikenali. Setelah itu, celana kakek Kang Temo basah kuyup. Ia lalu diberi celana oleh rekan kerja Shin Hari. Para karyawan di sana, terutama Shin Hari, lalu meminta maaf saat kakek Kang Temo mau pergi. Pindah ke Kang Temo yang sedang membahas masalah pekerjaan dengan bawahannya. Bawahannya lalu menunjukkan proses syuting para peneliti. Ia juga menonton video di balik layar yang ada Shin Hari. Untuk saat ini, Kang Temo belum mengenali Shin Hari yang menyamar sebagai Shin Geum-hwi. Ia pun meminta bawahannya untuk menggunakan video di balik layar saja untuk promosinya. Saat itu juga, ia dikabari kakeknya ada di klinik. Ia pun bergegas di sana. Kakeknya menjelaskan bahwa ia jatuh karena Shin Hari. Kang Temo malah membela Shin Hari yang mungkin tak sengaja. Kakeknya malah membandingkan Shin Hari dengan Shin Geum-hwi yang lebih sempurna. Mereka belum tahu nih, padahal itu orang yang sama ya. Setelah itu, Kang Temo mengejak Shin Hari bertemu di depan rumahnya. Shin Hari pun meminta di tempat lain saja. Saat mereka bertemu, Kang Temo kaget dong. Shin Hari malah memakai jaket dan helm sampai tak kelihatan mukanya. Kang Temo lalu memberikan salep untuk mengobati memar di sekitar mata Shin Hari. Shin Hari juga memberikan ayam geprek yang dibawanya ke Kang Temo. Setelah itu, mereka berpamitan. Berpindah nih kita ke Yongso. Di sini ada seorang cowok yang sedang mengambil suratnya di kotak pos. Cowok misterius ini beralasan tak melihatnya dan tak sengaja mengambilnya. Saat itu juga Sunghon ke situ juga. Yongso pun mencoba memanas-manasi Sunghon. Lalu cowok misterius itu mengajaknya berkenalan di sini. Namun gerak-geriknya cukup mencurigakan nih. Waktu perayaan 1 tahun hubungan kontrak pun tiba. Kang Temo melihat memar mata Shin Hari sudah sembuh. Ia pun langsung mengajak Hairi mencari pakaian yang cocok untuk kencannya. Saat Shin Hari memakai gaun warna putih, Kang Temo langsung terpesona. Ia pun menanyakan ke Shin Hari apakah ia menyukainya. Hairi pun menjawab menyukainya, padahal gaun itu sempit saat ia pakai. Saat itu juga ada cewek yang sedang mencari gaun yang sama dengan Shin Hari. Sayangnya gaun itu sisa satu yang dipakai Hairi. Cewek ini ternyata mengenal Kang Temo dan juga ia adalah sepupu dari Yongso. Namun kelihatannya hubungan antara Yongso dan sepupunya ini tidak terlalu akur nih. Pindah lagi nih ke Kang Temo dan Shin Hari yang sudah ada di restoran tempat perayaan hubungan kontrak mereka. Ternyata restoran itu milik kakek Kang Temo. Kang Temo juga memasak sendiri untuk perayaan hubungannya ini. Widih, so sweet ya. Saat selesai makan, tas Shin Hari malah jatuh. Saat mengambilnya, tiba-tiba gaun Hari malah robek. Untungnya pada saat itu Kang Temo langsung menutupi gaun yang robek. Saat itu juga pas banget waktunya tiup lilin. Dan langsunglah dirayakan hari jadian mereka yang pertama nih. Saat itu mereka keluar dari restoran dan Shin Hari hampir terjatuh karena sepatunya terlepas. Kang Temo lalu mengambilnya. Kemudian langsung memakaikannya ke kaki Shin Hari lagi. Kebetulan pada malam itu ada kembang api di sana nih. Mereka pun langsung melihat kembang api bersama. Widih, romantis nih. Di tempat lain, Yongso akan mencoba tempat gym di apartemen dia. Saat itu juga ia bertemu dengan Sunghon. Namun karena Sunghon tidak ingin disapa oleh Yongso, ia pun tak jadi menyapanya nih. Di saat yang sama, cowok misterius itu juga ada di sana. Ia pun menemani Yongso nge-gym nih. Menurut Yongso, cowok misterius ini jelas tertarik padanya. Namun hatinya malah suka ke Sunghon nih. Waduh. Saat di toilet, Sunghon bertemu dengan cowok misterius itu. Kebetulan di sana ada orang yang menanyakan jam. Dan cowok misterius itu menunjukkan dengan jelas jam yang ada di dinding tanpa menggunakan kacamata. Sunghon pun heran. Kenapa penglihatannya normal malah pakai kacamata nih orang? Wah, pasti ada udang di balik bakwan nih.
pindah ke Shinari yang akan diantar pulang Kang Temo. Di sini, Kang Temo sudah banyak tersenyum ke Shinari. Wah, mungkin udah mulai tumbuh rasa nih ya. Saat selesai mengantar Shinari, Kang Temo langsung bergegas pulang. Di perjalanan, Kang Temo malah melihat dompet Shinari yang tertinggal di mobilnya. Dia pun langsung putar balik ke rumah Shinari untuk mengembalikannya. Saat tiba di sana, Kang Temo melihat Minwo menemui Shinari. Kang Temo pun bingung, kenapa ia bisa mengenal Minwo? Ia lalu membuka dompetnya, dan akhirnya identitas Shinari ketahuan nih. Ya, Shinari ialah Shin Geum-hee. Shin Geum-hee ialah Shinari. Dan episode 4 bersambung. Nah, itu dia sobat rebahan, alur cerita drama bisnis proposal episode 4 kali ini. Kang Temo di akhir episode 4 ini ternyata sudah mengetahui identitas Shinari. Nah, apakah yang akan dilakukan Kang Temo ke Shinari selanjutnya? Apakah dia akan balas dendam atau semacamnya? Kita lanjut saja di next video episode 5 bisnis proposal.